Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya hormati UPT Perpustakaan, UPT sama ya? UPT. Sama dengan Pak Perpustakaan, Pak Iwan, Pak Iwan Setiabudi MKes ya? MKes. Kenalkan Pak, saya Pudyandi. Mungkin saya juga baru kenal nama saja kan belum ini. Tapi ya kalau melihat kepala perpustakaan tuh ya pasti dilihat foto-fotonya aja kan. Ya, jadi kami ini ada berlima Pak. Jadi maksud ada ingin mengadakan penelitian. Kebetulan kami setiap dosen tuh suruh melakukan penelitian yang dari perpustakaan. Kebetulan saya kan ada yang dari sejarah, ada yang dari apa, jadi dari politik, semuanya dosen tuh kebetulan semester ini tahun ini ada gitu kan. Jadi alhamdulillah kita yang perpustakaan yang mewakili kan. Jadi makanya kemarin kita ambil tema ya teknik stres di perpustakaan gitu. Jadi sebenarnya temanya agak apa namanya ekstrim kan, tapi kita pengen coba kaji itu tentang ya, teknologi sebenarnya kan, kemajuan teknologi yang ada di perpustakaan yang sekarang ini kan. Artinya mungkin dengan adanya teknologi itu apakah mereka para pustakawan ini apa istilah bahasanya itu cemas ya, anxiety cemas gitu, atau justru malah menyenangkan tapi lama-lama jadi
burnout itu apa yang kelelahan itu kan. Burnout, ya. Lalu ya terakhir mungkin ada tekanan tersendiri, itulah teknostress mungkin. Jadi sebenarnya stressing, tekanan gitu. Jadi kita pengen itu ya sebenarnya mungkin banyak juga. Silakan. Iya. Maaf, kursinya tidak cukup kalau di sini. Ya, jadi kita dosennya berdua kan, yang 3 ini mahasiswa S2-nya. Masya Allah. S2-nya. Jadi sebenarnya mereka sudah kerja semua, tapi melanjut lagi gitu kan. Ikut tim riset dosen. Iya. Jadi gitu. Jadi kita mungkin secara ini minta izin dengan Pak Kapus ya, bahwa kita di UIN-nya sudah kemarin dan kita dikasih kesempatan untuk berbincang dengan para pustakawannya, istilah para pegawainya, istilahnya hanya untuk meyakinkan bahwa kita memang meneliti itu dalam bahasa ini kan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Saya sebenarnya ngambil seperti itu. Jadi artinya pada kawan-kawan meneliti ternyata ke lokasi tidak ke lokasi gitu kan. Jadi ini ke lokasi artinya oh ternyata salah kamu ininya apa bukan seperti itu modelnya. Tidak apa-apa salah tapi saya tidak bohong. Memang benar-benar gitu kan. Falsifikasi data. Iya. Nanti ditanya kepala perpustakaan nggak tahu kami. Itu ya. Ini ketemu gitu kan. Ya jadi itu. Jadi mungkin nanti ya istilahnya bahasanya minta izinnya dari Pak Kapus untuk ya mungkin minta waktu kepada Pak Perpustakaan sedikit, mungkin ya kami hanya sekedar mungkin hanya wawancara bahasanya ya, karena hanya untuk ini saja. Kalau mau yang sebenaran mungkin kita juga tidak sampai seperti itu, bahkan di surat juga kita mungkin perlu hati-hati juga istilahnya bahasanya kan, karena memang ini sakit lembaga. Tapi saya pikir ini sebagai apa ya istilahnya untuk pengetahuan juga kan, mungkin mudah-mudahan istilahnya riset ini ya ada manfaatnya juga gitu. Jadi mungkin nanti setiap ini ada ya Pak ya, pertanyaan sedikit paling 5 gitu ya. Sudah disiapkan. Mungkin jadi itu awal seperti itu mungkin Pak. Nanti mohon saya juga mungkin hanya ada nanti beberapa pertanyaan untuk Pak Kapus ya, nggak apa-apa gitu ya. Artinya nggak menginterogasi Pak. Jadi itu pertama izin mungkin ya maaf mungkin tidak formal ini tapi saya juga minta maaf ya mungkin itu yang awal. Tidak apa-apa sambil ini ya Pak ya. Jadi ini mungkin pertama ya yang kami tanyakan itu ya terkait istilah teknostress ini kan sebenarnya kalau dilihat dari sejarah tokoh itu memang dari 81 dari Clifford itu mengatakan bahwa memang ada kemungkinan ada stres atau stressing di karena ada teknologi ini kan, karena ada perkembangan itu. Nah kalau sejauh ini mungkin maaf nih Pak Kapus, apakah pernah ini ya Pak mendengar mungkin ya istilah-istilah itu atau secara umum aja mungkin gimana? Maaf ini sambil Iya baik. Mungkin saya respon ya, mungkin nanti Bu Tiara bisa menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mulyadi dan tim, ya Pak. Selamat datang di Perpustakaan Sriwijaya. Jadi pada prinsipnya kami sangat senang nih Pak Mulyadi ya. Apalagi kemarin ketika Pak Mulyadi WA saya, itu sudah ada license dari Pak WR1. Nah, jadi kami tidak perlu lagi ini apakah sudah mengetahui pimpinan apa dan sebagainya. Jadi begitu ada surat izin dari Pak WR1, maka mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Dan kami perpustakaan merasa sangat siap Pak untuk memfasilitasi Bapak untuk melakukan penelitian di Perpustakaan Sriwijaya. Kami menganggap bahwa penelitian itu bukan momok Pak, tapi sebenarnya dengan penelitian itu juga menjadi bahan masukan kepada kami apa yang mungkin yang selama ini tidak pernah kami ketahui, tidak pernah kami rasakan. Nah jadi yang dikatakan oleh Pak WR1 itu bahwa hasil penelitian ini adalah juga kami butuh gitu Pak. Jadi nanti seandainya Bapak sudah mendapatkan data itu, mohon kami juga di-share informasi itu untuk sebagai feedback kepada kami. Nah jadi yang berkaitan dengan tema Bapak adalah teknostress ya Pak ya.
stres yang mungkin diakibatkan karena ada perubahan teknologi ya, karena perubahan lingkungan. Saya yakin itu ada Pak. Karena apa? Karena memang tuntutan lingkungan, tuntutan zaman memungkinkan kita harus berubah change ya. Jadi ibaratnya organisasi itu ada namanya perubahan organisasi. Pasti Bapak tahu itu. Dan di mana-mana di perpustakaan yang lain seperti ITS dan sebagainya itu mengupgrade semuanya, mengupgrade semua teknologinya semikian rupa supaya layanan itu bisa menjadi mudah, lebih mudah. Nah itu membutuhkan effort Pak, termasuk lembaga Universitas Sriwijaya. Ini untuk menyesuaikan ini kan butuh upaya, bukan hanya kebijakan dari pimpinan, tapi kita juga harus siap. Ketika dituntut siap untuk menyesuaikan dengan teknologi yang baru, pasti timbul stres Pak. Pasti itu Pak. Apalagi yang agak gaptek dikit, wah kelimpungan Pak ini ketika pimpinan ini terapkan, wah itu. Nah jadi itu pasti ada banyak. Nah cuman kalau sampai ke level burnout sampai itu, nah kami tidak tahu Pak. Dan itu perlu diteliti. Kalau sampai ke level itu, ya pasti sudah mengganggu kinerja. Ya ini harus diapakan, apakah pasti berkaitan dengan manajemen berikutnya untuk bagaimana meningkatkan kinerja. Jadi kami sangat senang Pak, nanti ada Bu Tiara, ini pustakawan kami. Kemudian beliau ini di bagian kabit digital. Jadi berkaitan dengan IT dan sebagainya. Nanti ada Bu Vivin, ada nggak Bu Vivin? Iya. Pipin belum hadir sih. Nah Ya, nanti kemarin memang komunikasi awalnya dari nanti kira-kira berapa responden yang dibutuhkan dari pustakawan berapa, dari staf berapa begitu Pak ya. Nanti akan kami siapkan gitu. Bisa wawancara apakah supaya tidak ada bias, supaya tidak bisa di satu ruangan atau di ruangan yang lain, tidak apa-apa untuk menjaga originalitas dari data tadi Pak ya. Nah, jadi dan kalau ada pertanyaan buat saya siap Pak, tapi jangan rumit-rumit. Karena saya backgroundnya bukan pustakawan. Nah, saya ini backgroundnya Kesmas Pak. Dulu saya di bidang 3. Saya dulu dengan siapa WR3 Win ibu-ibu yang Bu Hamidah. Nah, alhamdulillah Bu Hamidah. Saya itu satu tim dengan beliau. Jadi waktu melaksanakan Pomda untuk persiapan Pomnas, kekuatan besar di Sumsel ini Pak kan kalau mahasiswa itu Unsri, UIN, Polsri, 3 ini Pak. Itulah yang dikirim kemana-mana. Jadi kami sering dengan bagian 3 ya. Iya. Jadi Sekarang beliau direktur pasca. direktur pasca ini ya, didikan tuh ya. Nah, mau nanti salam. Ya, itu jadi kami mungkin kalau untuk pertanyaan saya di level kebijakan saja Pak. Kalau yang AI dan sebagainya bagaimana terkait perpustakaan sudah kami nyerah ya. Itu aja Pak menjadi ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, mungkin tadi ada 5 sebenarnya Pak Kapus ya. Jadi mungkin ada 4 lagi yang secara ini aja mungkin. Nah kalau melihat secara kasar, ini kalau melihat hadirnya teknologi itu respon mereka ke misalnya. Iya, kalau ini Pak ya, kami melihatnya itu dari antusias itu dari beberapa pelatihan diseminasi yang kami lakukan. Beberapa kali di tahun 2025 itu kita mengundang narasumber Pak dari UNDI, kemudian dari perpustakaan sendiri, baik akreditasi. Itu kami sengaja untuk terutama untuk AI Pak, pemanfaatan AI di di perpustakaan. Kami melihatnya dari antusias mereka itu sangat tinggi Pak, bahwa memang ada, karena memang dari segi umur di pustakawan ini kita relatif muda di sini Pak. Jadi ya ada 1-2% lah Pak yang sudah angkatan baby boomers. Kalau ini produktif semua ini Pak. Kemudian yang kedua kami lihat dari begitu ada share pelatihan-pelatihan berkait tenaga SDM yang dilakukan oleh Perpusnas itu yang secara online Pak, itu mereka secara tidak perlu kami ini kan, mereka secara sukarela mendaftar. Artinya apa? Bahwa kemauan motivasi mereka untuk mengikuti perubahan itu sangat tinggi. Nah itu Pak.
ya indikatornya Merasa dari sebagai situ. kebutuhan tuntutan. Kebutuhan tuntutan Pak. Nah, di samping memang jiwa para pustakawan nanti Bapak lihat lah, nanti dari aspek identitas, karakteristik, umur dan sebagainya. Ya, Jadi mudah-mudahan mudah. Lagi lega-leganya gitu. kalau saya masuk generasi pasca gerakan 30 September. Udah lama Pak ya. Mister Dark udah lama Mister Dark. Tapi saya yakin ini aura teknologi nampak di Iya. pustakawan Sri ini. Amin. Jadi itu Pak, ya. Iya. Oh ya tadi kan saya sebutkan berlima. Memang tadi namanya belum di Pak Dude. Pak Dude. Pak Dude. Ya, dia di Sumet ya Pak di. Di Remol Sumsel sama Berita Pagi. Ya. Jurnalis ya, Pak. Saya juga ketua Forum Jurnalis Parlemen DPRD. Emol. Remol ya. Tapi tenang Pak, dia nggak bakal musik. Ini kan bukan politik Pak. Ya bahasanya tuh kalau kita yang paling bebas kan di akademisi gitu ya. Tapi memang kita juga seperti di media juga kita harus punya prinsip kan. Yang pertama kan tidak boleh politik gitu ya, masuk politik Betul. tidak boleh. Kedua menghujat tidak boleh. Kalau sifatnya edukasi, saya pikir niat kita edukasi tidak melanggar dari ini kan dari kita sebagai seorang akademisi. Ya ini Pak Dudi, ini Ustadz Ini orang Nirwansa. Indralaya ini. Nirwansa sini. Kuah Indralaya, Pak. Dia di kuat tugas. KUA. Penyuluhnya. Penghulunya. Penyuluh. Kiai besar ini Pak. Ini kalau misalnya tukang kawin, Pak. Tukang ngawin. Tukang kawin. Melanjutkan lagi juga nih studinya kan. Studi. Ini Pak Dalilan, Dosen Pak ya? dosen Ya. bahasa Inggris. Anak Bahasa buahnya. Inggris. Bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Karena saya di sini itu Prof Sony, Pak Ismail Petrus, Pak Semakin, teman kan? Semakin matematika. Iya. Pak Semakin. Ya, satunya Pak Ahmad Berkah. Pak Ahmad Berkah. Beliau ini di UIN tugasnya di mahasiswa yang melanjut Iya. juga S2-nya Bapak dan kalau mau MC. mau penelitian dengan kami Pak. Siap. Padu Pak. Saya staf di situ Pak. Di labnya ya. Dia salah satu master UIN, Pak. Master of Ceremony. Bukan master staf ya. Jadi kalau ada acara di MC di kami di judisium apa Pasti Pak Anu Iya. Saudara spesialis Iya. ya. Ya, jadi begitu Pak Kampus ya. Terus tadi mungkin ada beberapa lagi ya. Seperti tadi Pak Kampus mungkin dari tahap kalau kebijakannya kira-kira kalau menghadapin seperti itu apa yang dilakukan ya untuk menghadapi apa tadi yang kecemasan teknologi ke para pustakawan mungkin membuat Ya, jadi gini Pak ya. Perubahan itu tidak bisa ditolak. Kita tetap menyesuaikan dengan perubahan. Jadi ketika ada perubahan, perubahan ibarat katanya perubahan organisasi, pasti ada dua jawabannya itu. Pasti ada yang menerima, pasti ada yang mereject. Yang cemas ini pasti yang sifatnya agak defensif, mereject ya Pak ya. Nah itu ketika ada hal-hal yang seperti itu, saya kira yang dilakukan adalah terus melakukan kapasitasi, sosialisasi secara pelan-pelan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Karena perubahan itu kan tidak bisa incremental, tidak bisa secara Langsung. Iya, benar. tapi harus secara pelan-pelan tapi terukur. Nah, jadi yang dilakukan adalah kita membuat perencanaan yang baik Pak. Jadi pihak kepala perpustakaan membuat planning bagaimana untuk kapasitasi dari manajemen sumber Indonesia. Mulai dari tahap demi tahap, ya mulai dari pengenalan, mungkin kemudian kalau ada pelatihan itu kan tidak cukup hanya dilakukan di dalam forum Pak ya, tapi dia juga harus on the job training. Itu yang baik. Iya, betul. Ya, tidak boleh kita hanya Langsung on the job, praktek tidak gitu, bisa, Pak. tidak bisa. Jadi kita mengupayakan ada on the job trainingnya, kita tuntun dan sebagainya Pak. Itu yang ya tentunya semua itu kan butuh anggaran. Betul. Nanti kita ajukan kepada BPH.
penyesuaian. Termasuk ini Pak, kita alhamdulillah di tahun 2024 itu kan terakreditasi A Pak. Kita ini Pak. Nah, Perpustakaan kita Pak? iya sebelumnya kan B Pak, sebelumnya B. Jadi kita alhamdulillah kita A, mungkin Win sudah duluan Win ya. Iya. Nah itu bentuk apa namanya, bentuk dukungan dari pimpinan, rektor itu memberikan insentif Pak untuk mendukung soft skill, peningkatan soft skill. Reward lah Pak ya? Reward. Iya betul. Jadi kami melakukan studi banding. Termasuk maksud saya studi banding itu mungkin ada yang selama ini mungkin ada stres, ada burnout dan sebagainya. Ajaklah Pak, refreshing senyum-senyum Iya, benar. kelompok. Itu kan sesuatu yang bukan hanya di saat lingkungan kerja, di ketika memanage sebuah tim itu butuh yang namanya dinamika kelompok untuk saling-saling dan sebagainya. Itu yang barangkali ini tanggal berapa kita berdiri? Tanggal 17. 17 nggak? Sesip dikit Bapak ada ketemu. Iya. Refreshment ya Pak? Ke perpusnas. Sekalian di pacaran 17-an di sini. Enggak, malam ya Pak, malam. Malamnya. Sama pacaran Pak? Selalu Intinya pacaran. pacaran dulu Pak. Pacaran. Nggak boleh wajib itu Pak. Nanti lihat kepala UPT. Dicari Pak Rektor. Iya. Kepala UPT Kalau mana? PT mana? Tetap ikut pacaran dulu Pak. Iya. Itu Pak, ya yang hal kecil ya Pak yang mungkin bisa kita. Ya, alhamdulillah. Beberapa poin. Mungkin ini sekedar apa istilahnya, ya, sekali lagi tadi minta maaf Pak Kapus ya bahwa ya ini istilahnya bahasanya lancang lah kalau ini. Tapi ya Pak, kalau dalam bahasa saya itu kita sebagai apa ya, insan perpustakaan maksudnya punya tanggung jawab juga, ini sebenarnya sebagai tanggung jawab kita juga kan untuk kemajuan bersama gitu, perpustakaan bersama. Kan mungkin dari pemerintah juga ini dalam hal ini kan dari Kemenak kan, di Mas kami itu kan Kemenak, jadi mungkin menggali dalam bentuk yang lebih ke akademis istilahnya kan, membuat riset ini kan artinya mungkin kalau dia sempurna ya tidak bisa kita sempurnakan, tapi setidaknya kayak tadi mungkin mencari secara langsung ya, selebihnya mungkin apa hasil dari ini kita mungkin kan apa kita olah data itu mungkin dengan tanggapan kita yang dari kita kan, bukan istilah kayak tadi kan kami bilang ekstrim kan, tekno stres, tapi sebenarnya kemungkinan nanti kalau bahasa Inggris apa sih? Stressing, Iya. tekanan. Techno-stress. Teknostress. Saya tidak stres ya, stres nggak? Stres Itulah. Nah, kemarin ekstrim termasuk ini juga, tapi yang mudah-mudahan pengen mencari yang seperti apa dari konsep dan dari di lapangan mungkin. Jadi sekali lagi terima kasih, mungkin maaf ini Pak Kapus ya. Jadi sekali lagi kami minta izin nanti untuk ke setapnya sedikit-sedikit. Boleh? Kami paling ada sekitar 5 orang mungkin ya, Iya, dari iya. panel gitu aja. Untuk sementara Pak Kapus sudah. Ya, alhamdulillah. Kasih Jangan diganti sekali lagi. Untuk ininya settingnya mungkin dalam satu ruangan Pak, mungkin Satu ruangan. tapi tidak harus bersamaan. Mungkin setelah selesai dengan Bergantian. ya, berikutnya. Gitu. Oh baik. Ya. Mungkin di Masalahnya kan nanti Tetap, jadi saya tetap fokus pada kegiatannya sambil menunggu yang Jangan sampai mengganggu. Assalamualaikum ya. Terima kasih sudah bersedia untuk menerima kami dalam hal ini fokus kepada perubahan bagian bidang layanan teknologi dan informasi. Ada 5 pertanyaan yang ingin kami ajukan sebagai upaya kami untuk mengumpul data riset yang kami lakukan. Baik, yang pertama begini, apakah Ibu merasa terbebani dengan sistem katalogisasi berbasis SMART dan RDA? Kalau sejauh ini sih kami tidak ya Pak merasa terbebani, karena sebenarnya kalau kita paham dan mengerti cara kerjanya itu sangat memudahkan dan juga cepat. Tapi kita sendiri di sini sebenarnya belum pakai RDA dan MARC ya Pak, kita masih pakai
slim, jadi simple sekali cara pengisiannya, nggak serumit kalau MAK dan RDA. Tempoh hari juga saya sempat ikut pelatihan dari Perpustakaan Nasional terkait katalogisasi pengolahan bahan pustaka ini, dan memang yang bikin rumit itu adalah perbedaan kita dalam menentukan tanda-tanda baca yang harus dimasukkan dalam setiap bagan di dalam format MAK dan RDA tersebut. Mungkin cuma itu sih, tapi kalau kita ala bisa karena biasa kan Pak ya, jadi kalau kita sering menggunakan ya pasti lebih mudah. Mungkin awal saja saat kita baru beradaptasi itu mungkin yang agak berat. Apa dampaknya pada kesehatan mental Ibu dengan adanya teknologi ya Pak ya? Dalam yang intervensi teknologi di dalam perpustakaan. Oke. Ada dua sih Pak. Yang pertama, jika teknologinya berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya peruntukannya itu nggak stres sih, karena semua tuh jadi bisa dikerjakan oleh satu orang. Harusnya yang dikerjakan oleh 2 atau 3 orang, cuman 1 orang sekarang bisa. Tapi kalau misalnya ada gangguan teknis, gangguan internet, listrik, dan juga alat elektroniknya sendiri, nah disitulah mulai kita sedikit ada tekanan sedikit. Tapi kalau ada tim IT yang bisa menyelesaikan, kalau di industri juga ada tim IT-nya, jadi semua masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat, ada jalan keluarnya, jadi nggak terlalu membuat kita stres. Ya, dalam kondisi seperti itu, kalau munculnya stres ataupun tidak stres gitu ya, anggap saja kita misalnya munculnya ada semacam stres dalam menyikapi kehadiran atau intervensi teknologi, apa bentuk dukungan yang Ibu harapkan? Bentuk dukungannya ya dari tim IT sih yang terutama untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kayak kemarin kami webnya sempat diserang hacker, itu tim IT butuh waktu 2-3 hari untuk menyelesaikan. Nah, sedangkan mahasiswa itu butuh sesegera mungkin juga untuk mendaftar wisuda. Itu agak ada benturan di situ. Cuman ya kalau bantuan cepat datang dari tim IT itu sih bantuan yang kami paling harapkan. Ya, bentuk dukungan kalau dari pimpinan gimana? Kalau dari pimpinan biasanya mengambil kebijakan buat pengumuman ataupun informasi sesegera mungkin terkait layanan yang tertunda. Dan itu bentuk dukungan dari pimpinan yang Ibu harapkan ya? Iya. Dari pimpinannya. Ya, baik. Apa pernah Ibu diminta bekerja lembur karena teknologi? Enggak sih Pak. Enggak ya. Karena sudah ada targetnya masing-masing. Sehari 8 jam itu sudah ada targetnya. Misalnya kayak saya mereview repositori, seharinya 80 sampai 100 itu sudah sangat maksimal. Jadi nggak perlu lembur lagi sih. Perlu lembur. Iya. Baik. Ibu terkadang mengalami stres juga ya, dalam pengertian tekanan mental bukan dalam hal yang negatif, tapi dalam hal intervensinya teknologi dalam perpustakaan. Terus lalu bagaimana cara mengatasi ini kalau dalam perspektif Ibu? Ya. Kalau saya biasanya saya berhenti dulu ya, menjauh dari teknologi dulu sekitar 1 jam 2 jam gitu Pak ya, tutup laptop, cari jajan kayak cari angin. Kalau saya sih gitu Pak. Refreshing sementara gitu ya. Iya. Karena kan yang bikin stres tuh mungkin karena organ tubuh kita capek nih Pak ya, mata terutama, tangan kan yang gerak cuma itu doang, mata dan tangan kalau pakai teknologi kan. Jadi ya paling saya itu sih rehat sejenak, tutup laptop, keluar cari angin, sudah, insya Allah sudah itu segera. Juga melakukan hal yang sama. Mungkin ya Pak, atau mereka ada treatment yang berbeda, saya juga nggak tahu sih. Tapi ya rata-rata sih kami kayak itu, karena ada juga temen yang dari atas, kucing-kucing sampai sini, ngapain? Istirahat gitu. Iya. Iya. Saya kira cukup sekian Bu. Iya. Atas 5 pertanyaan Pak. Iya. Saya kira cukup mewakili apa yang kami harapkan gitu dalam kaitan dengan intervensi teknologi di dunia perpustakaan. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak. Menanyakan terkait dengan koleksi Bu kan, terkait koleksi di perpustakaan ini, menurut Ibu bagaimana Bu ya
sebagai pustakawan gitu untuk melihat teknostress ini Bu, karena kan banyak ya perkembangan teknologi yang diminta oleh apa ya namanya tuntutan zaman gitu kan pada saat ini. Ibu menanggapinya bagaimana Bu? Kalau saya menanggapinya, memang bagus teknologi yang zaman sekarang, Iya, Pak ya. betul. Satu memperlancar proses belajar mengajar, satu proses misalnya kita pengadaan barang itu lebih cepat. Betul. Mahasiswa membutuhkan apa lebih cepat juga, Betul. Pak. Itu. Karena dengan bantuan teknologi. Kalau dulu kan kita kan lihat katalog Iya. dulu Bu ya, kalau sekarang nggak itu. Tidak lagi katalog, Pak. Iya. Katalog online semua. Iya, kan. tinggal scan gitu ada Iya, gitu Bu. iya, iya. Nah, benar. Pernah nggak Bu merasa takut gitu dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini gitu Bu? Nah, sebenarnya tidak ada. Oh, enjoy Iya, aja Bu ya. iya, biasa Walaupun kita aja. senior biasa aja gitu Bu ya. Biasa, Pak. Nggak terkait dengan usia gitu. Mulailah tua ya. Iya. Sebenarnya harus tidak bisa mengikuti ya. Iya, benar. Kita kan tidak bisa. Belajar gitu, Harus Bu. belajar, Pak. Benar. Gimana bisa juga gitu, Benar. Pak. Mungkin di awalnya agak kaku Bu ya, tapi karena belajar gitu Bu ya. Iya, Oh, benar. siap. Berarti Ibu sudah berapa tahun Bu di sini Bu? 26. Woi, pustakawan ya Bu ya berarti? Ya, Oh, Masya dari Allah. awal bukan pustakawan, Ah. saya ADM juga, Pak. Oh, baru lanjut ke DPTA, Oh. saya perpustakaan ya, kuliahnya. tapi kemudian karena pengalaman itu Bu ya. Oke, jadi ikut, siap. 20 tahun Bu. Dari taman SMA. Pak. Ibarat kata tuh Di sini. baca ibu buku terus gitu Bu ya. Kalau bagi Ibu sebagai pustakawan apa Bu tantangannya Bu terkait mengelola perpustakaan ini? Mengolah pustakaan. Selama ini gimana ya, saya karena sudah lama di sini, tantangan tuh tidak ada masalah. Biasa, oh Iya, gitu ya. biasa Pak. Benar. Karena dari bawah kan Iya, saya kan. benar. Jadi ya gimana ada. Itulah yang diolah terus Bu ya. Diolah, Pak, ya. Benar. Jadi dihadapi aja Pak. Iya, Gitu. enjoy aja Bu ya. Jadi kalau permasalahan yang terjadi pada perpustakaan ini kalau terkait dengan buku dan juga teknologi apa Bu? Teknologi. Ya kendalanya. Bu. Kendalanya ya. Ya. Gimana ya sekarang seperti sekarang ini kan buku jarang mahasiswa menggunakan. Iya benar Bu. Jadi mereka kebanyakan menggunakan online. Ya digital Bu ya. Digital, Benar. Pak, itu. Jadi pas tantangan tuh kalau misalnya hambatannya internet. Internet Pak. ya benar. Tapi internet sini bagus kan Bu ya? Alhamdulillah bagus Pak, karena kami minta untuk mahasiswa di sini. Khusus di sini, Ya, ya. dibesarkan. Oh dinaikkan Bu ya kuotanya Bu ya. Itu Pak. Jadi kita bisa browsing apapun di sini Bu ya. Iya. Oke siap. Terus kalau dari tantangan tadi Bu, kira-kira solusinya selain mungkin kita belajar teknologi, pustakawan apakah ada pelatihan dan lain sebagainya gitu Bu? Ada Pak. Oh gitu. Pelatihan terakhir apa Bu? Saya ikut ini apa ke Perpusnas kemarin pelatihan pengolahan ini juga Pak. Oh pengolahan data Bu ya. Iya. Oke siap. Ibu pernah stres nggak sih ketika ada teknologi baru gitu? Aduh pusing, nggak belajar lagi. Alhamdulillah tidak Pak, masalahnya saya gimana ya, penuh tantangan kalau ada itu saya Oh, tantang supaya bisa. Ibu suka berarti hal-hal baru. Iya, hal baru Pak. benar, Masalahnya benar. waktu saya pertama kali masuk ke perpustakaan ini, bos saya kan Bu Juyaima itu Hah? selalu memberikan saya motivasi. Motivasi, Misalnya Bu, ya. dulu kan kita pakai bukan Word Ya benar. Nah, dia tentang harus bisa kau pakai ini katanya. Jadi ibu tuh dari proses ketik mengetik sampai dengan digital. Alhamdulillah saya yang penelitian ngetik yang punya bos penelitian dia ya. Oh. Kasih Pak ketiknya 10 jari Pak. Jadi mereka senang saya. Jadi saya punya tantangan itu Pak. Tidak ada masalah oleh saya. Berarti ibu termasuk orang-orang yang tidak takut. Iya Pak. Ya gimana orang bisa kita kok tidak bisa Iya Pak ya? benar. Gimana caranya? Orang bisa sih harusnya satu Kita juga harus bisa. Betul benar Bu. Terus yang terakhir mungkin apa sih harapan ibu terkait dengan kemajuan teknologi di perpustakaan ini? Itu lebih bagus Pak karena untuk kemajuan yang kita ini Ya Pak, betul. Nah, jadi supaya tidak ada sulit gimana lambat. Ya, pelayanan kita biar cepat gimana caranya teknologi harus kita dukung Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya, Ibu semoga sehat selalu. Terima kasih Bu ya. Tambah di prinsip Pak. Masya Allah.
mohon izin Ibu ya. Iya. Dengan siapa Ibu? Furika. Furika. Mohon izin waktunya sebentar atau sejenak. Langsung Ibu ya. Iya. Untuk di bidang layanan, bagaimana penggunaan resources mempengaruhi pekerjaan Anda? Kalau mau pekerjaan ya secara itu kita membantu mempermudah pencarian. Jadi sekarang kan repositori itu pencarian skripsi sama buku, ada juga bebas pustaka terkonek dengan repositori. Jadi agak mempermudah, mempermudah kita. Tapi kendalanya ketika kayak sekarang jaringan mati atau sistemnya mati kan kita terkendala semua. Pencarian repo susah, penerbitan bebas pustaka juga nggak bisa, soalnya kita harus tahu dulu bahwa mereka sudah melakukan upload repository dan kita mesti cek lagi ke repositorinya. OPAK juga untuk pencarian koleksi kerak terpengaruh kita. Pencarian kerak untuk berdasarkan klasifikasi atau judul. Yang kedua, apa Ibu pernah merasa Burnout itu apa ya? Burnout itu semacam kelelahan teknologi. Karena terkendala tadi dengan terkendala jaringan lelet gitu. Sehingga untuk mengakses tadi ya. Iya. Lelahnya itu sebenarnya musiman Pak. Soalnya musiman itu per wisuda. Soalnya saya kan pegang SIMA untuk penguploadan repositori dan bebas pustaka kan. Nah itu lelahnya itu sebenarnya dikejar mahasiswanya sih. Mereka kan via email, via WA. Kok SIMA saya belum hijau, kok repo saya belum hijau gitu. Bebas pustaka minta langsung diterbitkan dengan injury time ya udah mepet mau wisuda gitu. Tapi kalau kayak gini kan nanti untuk wisuda sebenarnya kan Oktober, jadi kita agak lebih santai dan agak lebih tenang menghadapi customer kita gitu, mahasiswa. Jadi kendalanya saat mahasiswa yang sudah wisuda dan terbentur dengan jaringan mungkin tidak bersahabat gitu. Iya. Di situ letak burnoutnya di situ. Di situ karena banyak permintaan dalam waktu yang relatif singkat ya. Sedangkan keterbatasan waktu, tenaga. Betul. Kemudian selanjutnya dengan menghadapi era digital teknologi semakin canggih baik dalam segala aspek, terutama juga di pelayanan perpustakaan ya. Tentunya kan kita kan tidak bisa mundur lagi dengan teknologi ini. Kira-kira yang menjadi kendala utama untuk beradaptasi dengan teknologi sekarang yang digunakan itu apa? Kendalanya, yang pasti bukan kendala sih, kita kan pasti belajar lagi dan kayak AI kemarin kan kita mengulas kembali ya apa yang perlu kita pelajari, apa yang enggak. Terus kendalanya tuh kita ketemu kayak repositor itu kan dia ada kalau bahasa halusnya yang minta tolong upload orang lain ya Pak ya. Gitu. Kita kan terdetek. Kalau secara repo sih silahkan sih mau bayar orang minta tolong upload nggak apa-apa, nggak berpengaruh sih, itu pengaruh pribadi. Ya soalnya kan beda dengan plagiarisme. Kalau plagiarisme kan kalau ada perjokian kan terdetek itu Pak. Terdetek. Ya tapi masalahnya kalau di repo itu kalau mereka sudah menggunakan jasa orang lain itu kan sudah bercampur, kayak beberapa fakultas itu beda nomor dan isi kayak gitu. Kalau secara itu sih, soalnya yang kita hadapi itu kadang lebih pintar skill teknologinya daripada kita kan, sedangkan kita kan masih mau membaca lagi, belajar lagi teknologi yang dan bertanya dengan sahabat-sahabat yang di bidang itu karena bukan menjadi sebuah kendala tapi karena masih butuh
ya butuh belajar lagi sih, informasi itu kan kadang kita terbatas juga kan. Pengetahuan tadi. Ini langsung ke poin yang pertanyaan yang keempat ini. Untuk mengatasi tadi sudah dijawab benar. Bagaimana cara ibu untuk mengatasi sehingga cepat untuk beradaptasi dengan apa? Dengan tekno apa tadi? Dengan menghadapi kendala-kendala yang ibu hadapi tadi. Beradaptasinya salah satunya tadi adalah nanya dengan kawan tadi. Belajar cari info yang lain ya. Via internet juga. Via internet ya. Ikut BIMTEK paling. Oh BIMTEK, ikut BIMTEK, melalui BIMTEK ya. BIMTEK atau pelatihan yang pasti yang berkaitan dengan bidang kita kan. Iya. Saran ibu untuk ke manajemen dari apa kendala-kendala yang dihadapi ini apa? Manajemen perpustakaan dalam hari ini pihak rektorat ya. Untuk meningkatkan lagi ini dengan kendala-kendala yang ada. Yang pasti sih kami itu butuh peningkatan kayak sistemnya lebih ditingkatkan lagi, sistem jaringan IT-nya itu servernya. Kita kan butuh server yang besar untuk menampung apa karya mahasiswanya, dalam repositori kan. Terus yang pasti jaringan sih kalau ke ini. Jaringan dan apa server untuk menyimpan sistem tadi. Kalau yang apa yang ada sekarang itu bisa menampung bisa menampung kapasitas apa GB apa itu namanya, memang harus di servernya untuk menampung semua ada server. Kan sekarang repository masih aman karena dia sudah ada server tersendiri. Tapi kan kita nggak tahu berapa tahun yang akan datang kayak itu. Ada baiknya dipersiapkan. Jadi ketika ada problem atau masalah apa kan kita sudah siap. Oke. Mungkin itu aja Pak. Nama lengkap itu Novita Olivier. Novita Olivier. Iya. Sebagai gimana? Koordinator umum atau tata usaha Perpustakaan PT Perpustakaan Sriwijaya. Mungkin pertanyaan utama bahwa bagaimana teknologi itu mempengaruhi pekerjaan ibu saya itu. Ini sangat memudahkan, tapi ketika sistem kerjaan bisa terhambat, itu bagaimana pengaruhnya dengan pekerjaan? Oke, kalau pekerjaan saya selaku sukor itu kan memang di Unsri by system, mulai dari tata surat segala macam, tata surat, perencanaan, sinergi, terus sitari itu untuk inventaris segala macam. Jadi kalau memang sistem aplikasi atau bahkan internet kita putus aja, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang karena tidak ada lagi aplikasi manual atau jadi tidak lokal biasanya bisa 1 hari bisa lebih tuh. Kalau server rusak bisa lebih dari 1 hari. Biasanya kan hanya jaringan yang rusak. Kalau ke sebelah bentar piringnya itu. Jadi kalau hanya jaringan sih paling per jam hitungannya ya kalau jaringan. Tapi kalau dia yang rusak itu server atau aplikasinya ya itu kan tergantung IT membenahinya. Bisa berhari-hari gitu. Bu, ini tanya dulu, apakah ibu pernah merasa tertekan dengan sisi teknologi yang sering terutama yang kaitan anten panjang dan sistem mendadak tidak bisa digunakan itu? Tertekan maksudnya kalau sistem tadi tidak berjalan tadi Bu, dan itu bisa merasa tertekan lah, terus menimbulkan di diri gitu. Karena kan kalau yang saya tadi, kan? tertekan enggak ya Pak ya? Yeah. Kan ini sistem kepegawaian, kecuali sistem layanan. Kalau sistem layanan kayak perpustakaan itu kan keluar, maka banyak yang akan komplain atas off-nya layanan online. Tapi kalau sebagai subkoordinator tata usaha itu kan yang dilayani dari sistem administrasi. Kalau sistem administrasi itu bisa birokrasi, bisa inventaris. Kalau itu mati sih sebenarnya kita tidak tertekan. Sistem manual bisa dijalankan dan tata persuratan masih bisa dicatat. Tapi kalau itu sistem layanan perpustakaan
itu yang kita akan mendapatkan keuntungan banyak dari pengguna kayak dosen, karena kan kalau perpustakaan sendiri itu kan mengcover layanan jurnal, turnitin, terus kenaikan pangkat dosen juga, repositori. Nah itu yang Kalau ke ibunya enggak, pengaruhnya ke ibu enggak? Maksudnya tiba-tiba pusing, stres karena banyak komplain itu kan? Enggak boleh. Bisa artinya bisa atasi itu ya? Iya, kayak kita jawab aja sih kalau misalnya mati ya udah mau gimana kita, orang kita kan menjalankannya itu bukan karena kita yang menghambat. Kalau kaitan dengan IT bermasalah, biasanya menghubungi tugas IT. Iya, ya? tugas IT. Tinggal kita nunggu jawaban mereka kapan bisa memperbaiki itu ya. Itu jawab. Tapi kalau misalnya kadang lambat juga udah pulang respon IT. Karena kebenaran kan bisa buat panik juga kan, karena kalau sampai ini kan belum mati terlalu lama kan, ya. antriannya udah panjang kan, komplain udah panjang kan. Kebenaran beberapa tahun sekarang, ini kan baru setahun yang tidak, kepala IT itu kan mencakup kepala perpustakaan. Jadi perpustakaan tidak pernah bermasalah sebenarnya dengan sistem IT. Jadi kalau ada kendala kepala TIK juga sudah tahu. Nah, jadi sistem yang dibangun di perpustakaan juga sudah mengantisipasi, misalnya kayak server, kita nggak beli server yang kayak repositori, sudah antisipasi bahwa itu akan 10-20 tahun ke depan. Jadi kita belinya itu harus dalam kapasitas yang server besar, dan kita pakai database paralel kayak gitu, mirroring data, supaya kenapa kalau ada apa-apa data kita tidak ada mirror database-nya kayak gitu kan. Jadi kebenaran kepalanya satu, jadi hal itu sebenarnya nggak menjadi masalah yang sangat signifikan gitu ya. Tidak sampai ke panik itu nggak sampai. Ya, ada pelatihan khusus nggak misalnya untuk IT, untuk penanganan langkah awal, misalnya ada masalah di IT atau teknologi di sini dari ibu sini ada dikasih pelatihan khusus nggak? Kalau untuk secara teknis kami tidak dilatih untuk mengetahui jaringan, itu infrastruktur itu nggak bisa di. Atau yang teknologi mudah-mudah lah. Kalau dia sebatas pemakaian aplikasi error itu kami paham. Biasanya kami sudah dikasih tahu, bukan diklat khusus sih, cuman belajar ya, learning by doing aja kayak gitu. Tidak mendalam ya? Walaupun tidak mendalam, kayak maintenance website itu tidak dipegang IT, itu sudah dipegang pustakawan kami sendiri istilahnya. Jadi kalau website rusak tidak perlu ke keluar IT lagi. kayak gitu, bisa ditangani. Atau mau bertukar-tukar isi websitenya, ganti timesnya kayak gitu, itu udah nggak ke IT lagi, tapi pustakawan tidak sendiri. perlu pelatihan khusus artinya itu? Enggak sih, enggak. Mungkin diajari oleh IT juga. Iya, karena kebenaran kepalanya itu tadi kan IT, jadi beberapa orang kan bisa dilatih. Kalau yang lain kayak misalnya bisnis operationnya, kalau misalnya itu ya kita bisa sendiri sih, sudah kayak penggunaan Adobe Pro kayak gitu. Pernah kita dibuatkan pelatihan sih sebenarnya, tapi tidak resmi, kayak misalnya dia memanggil staff-staffnya dia, oke, kita learning kayak gitu. Terakhir Bu, untuk solusi ke depan untuk peningkatan kualitas pustakaan ini, apa saran Ibu ke depan untuk meningkatkan lagi pustakaan kita ini? Teknologi ini kan terus maju ya. Sebenarnya kami sudah lumayan terbantukan dari sistem layanan yang ada, kayak website perpustakaan berdiri sendiri, maintenance-nya sendiri, terus IT-nya tersendiri. Kayak gitu kan, kami cukup dipercaya oleh pihak rektor, kayak misalnya pengelolaan Turnitin. Jadi kami bisa berhubungan baik dengan para dosen kayak gitu kan, terus repositori. Jadi kami tidak putus hubungan sebenarnya dengan dosen itu. Jadi mereka bergantung dengan kita juga bergantung dengan dia. Cuman namanya teknologi kan harus maintenance ya Pak. Saat ini kami maju,
Nah, saya sih berharapnya kadang Indonesia ini kan berganti kepala, berganti kebijakan. Kalau kebenaran kemarin kepalanya orang IT dan orang teknik berpikirnya ke depan, ya saya nggak tahu nanti pas di pergantiannya baru, misalnya dosennya orang sospol atau dosen kepalanya bukan orang IT, kan dia mungkin bukan bidang keahliannya ke sana. Nah, jadi saya sih berharapnya maintenance IT itu kan kita dulu pakai Nokia kayaknya udah canggih. Sekarang BlackBerry kayaknya mau diapain itu HP kan nggak mungkin lagi kayak gitu. Mungkin sekarang Apple canggih, tapi ternyata kan Apple bersaing dengan Samsung jadinya sudah sama. Sekarang bisa terpuaskan, tapi saya berharap kedepannya terus ada peningkatan fasilitas kayak gitu. Jaringan itu kan teknologi terus maju ya Pak ya. SDM-nya juga Pak. Iya, SDM-nya di sini juga. Jadi pelatihan juga ke depan Pak. Betul. Bukan hanya pelatihan karena ke depan ya. Kalau orang tuh sudah misalnya sekarang terbiasa pakai berbagai teknologi, Excel aja ya. Excel itu kalau sekian lama kita nggak pakai rumus lupa. Iya. Nah, kalau yang tadinya standar layanan pekerjaannya sudah berstandarkan teknologi, tiba-tiba kita dijadikan manual, itu lama-lama ini loh, skill teknologinya tuh hilang, karena namanya skill itu kan harus diasah, kalau nggak diasah habis dia gitu ya. Kalau tim IT di sini sudah cukup bagus. Tim IT kalau kita kan berbagi sama artinya responnya cepat. Iya, cepat. Kita ada open ticket juga, open ticket IT malahan adanya di sini kayak gitu. Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama.